Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan tema pembahasan adalah mengenai ruang lingkup pembuktian. Di muka persidangan, pihak-pihak yang berperkara perdata tentu akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan hak perdatanya. Namun, tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun tidak, akan tetapi harus disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dipastikan kebenarannya. Artinya, peristiwa-peristiwa tersebut harus disertai dengan pembuktian secara yuridis. Yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Prinsip umum pembuktian. Yang dimaksud prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim, juga harus berpatokan yang digariskan pada prinsip tersebut. Memang, masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus juga dijadikan patokan untuk penerapan dalam sistem pembuktian. Prinsip umum pembuktian diantaranya meliputi yang pertama, pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Yang kedua, pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Yang ketiga, tidak semua fakta harus dibuktikan. Yang keempat, memberikan hak kepada pihak lawan mengajukan bukti. Untuk yang pertama adalah pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Yang dimaksud dengan pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil adalah hakim hanya perlu memegang prinsip, ada dua prinsip, yaitu yang pertama adalah tugas dan peran hakim bersifat pasif, yang kedua adalah putusan berdasarkan pembuktian fakta. Yang dimaksud dengan tugas dan peran hakim bersifat pasif adalah dalam hukum acara perdata, hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil yang kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar dan alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sedangkan putusan berdasarkan pembuktian fakta adalah hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber pada fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya. Prinsip pembuktian yang kedua adalah pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Yang dimaksud adalah pada prinsipnya pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu dari para pihak tersebut memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan oleh penggugat, maka dianggap perkara yang disengketakan itu telah selesai. Karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Prinsip umum pembuktian yang ketiga adalah tidak semua fakta harus dibuktikan. Yang dimaksud dengan tidak semua fakta harus dibuktikan adalah fokus pembuktian ditujukan kepada kejadian atau peristiwa hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuatu yang didalilkan gugatan pada satu sisi dan apa yang disangkakan tergugat pada sisi lain. Sehingga hal-hal yang tidak perlu dibuktikan antara lain adalah yang pertama, hukum positif. Hukum positif itu tidak perlu dibuktikan. Kemudian yang kedua ada fakta yang diketahui secara umum, itu tidak perlu dibuktikan. Kemudian yang ketiga adalah fakta yang tidak dibantah, di mana tidak perlu dibuktikan karena secara logis dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah identik juga dengan suatu pengakuan.
Yang keempat adalah fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan karena fakta sudah diketahui, dialami, dilihat, atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung. Yang keempat adalah memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan bukti. Salah satu prinsip umum pembuktian adalah memberikan hak kepada pihak lawan untuk mengajukan bukti lawan. Ini diatur di pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana yang diajukan tergugat untuk kepentingan pembelaannya terhadap dalil dan fakta yang diajukan penggugat. Tujuan utama persidangan pengajuan bukti lawan adalah selain untuk membantah atau melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga bermaksud untuk meruntuhkan penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan oleh lawan tersebut. Salah satu bagian penting dalam sistem pembuktian perkara perdata adalah beban pembuktian, yang tujuannya adalah untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembebanan pembuktian, serta menghindari kesewenang-wenangan terhadap pihak yang dibebani. Pedoman beban pembuktian adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak bersikap berat sebelah. Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harus bersikap adil dan tidak berat sebelah. Kemudian yang kedua adalah menegakkan resiko alokasi pembebanan pembuktian, di mana barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal tersebut. Penerapan beban pembuktian merupakan masalah yuridis atau hukum. Oleh karena masalah yuridis, maka penerapannya dapat diperjuangkan sampai di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Artinya, apabila di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi salah meletakkan pembagian pembebanan pembuktian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menjadikan alasan tersebut atau kesalahan tersebut sebagai alasan kasasi. Pedoman pembagian beban pembuktian itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah berdasarkan undang-undang. Sebagai pedoman, pembagian beban pembuktian digariskan dalam pasal 163 HIR, kemudian juga dijelaskan di pasal 283 RBG, serta dijelaskan di pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Kemudian juga diatur dalam putusan Mahkamah Agung nomor 3164 K/PDT/1983 juga ditegaskan bahwa beban pembuktian ada di tangan penggugat karena ia yang mengemukakan suatu hak, dan berarti pihak yang dibebani wajib untuk membuktikan dalil gugatannya. Yang kedua adalah berdasarkan teori hak. Berdasarkan teori hak, beban pembuktian ada di penggugat karena ia pihak yang mengemukakan haknya, sehingga ia harus membuktikan fakta yang menyangkut kualitas dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum, fakta yang menimbulkan, menghalangi, dan menghapuskan hak. Yang ketiga, berdasarkan teori hukum, beban pembuktian berdasarkan teori hukum adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Hakim harus melaksanakan hukum, artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Batas minimal pembuktian adalah suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang digunakan untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan. Apabila ada bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti itu tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup. Maka untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan, maka kita harus menambah alat bukti tersebut. Alat bukti permulaan adalah alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian apabila tidak ditambah paling sedikit satu alat bukti lagi. Contohnya tercantum dalam pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, junto pasal 160 HIR,
di mana asas seorang saksi bukanlah saksi. Kemudian, agar dapat memenuhi ketentuan batas minimal, maka perlu ditambah satu alat bukti lagi yang menjadi patokan agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan mencapai batas minimal pembuktian adalah tidak tergantung pada jumlah alat bukti, tapi pada faktor kualitas alat bukti, yaitu alat bukti yang memenuhi syarat formil dan material. Alat bukti yang memenuhi syarat formil adalah yang pertama, orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 145 junto pasal 172 HIR. Kemudian yang kedua adalah memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 144 HIR dan pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian yang ketiga ada mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinan berdasarkan pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 171 HIR. Yang kedua, alat bukti yang memenuhi syarat material itu ada beberapa. Yang pertama adalah keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas sesuai ketentuan pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 171 HIR. Kemudian yang kedua adalah fakta atau peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan, dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan sesuai dengan pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 171 HIR. Kemudian yang ketiga adalah keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lainnya berdasarkan pasal 1906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 170 HIR. Alat-alat bukti, jadi dalam alat-alat bukti ini bentuknya macam-macam dan jenisnya yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkirakan di pengadilan. Alat bukti ini diajukan oleh para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan, sehingga para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan, maupun juga fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Kemudian untuk jenis alat bukti, dalam hukum acara perdata, alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 164 HIR yang terdiri dari yang pertama adalah tertulis atau tulisan, kemudian yang kedua adalah saksi, yang ketiga adalah persangkaan, yang keempat adalah pengakuan, dan yang kelima adalah sumpah. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.